Ada yang tahu perbedaannya di mana kira-kira? Pak Gagas. Pak, kalau setahu saya untuk MCO atau mungkin kalau server itu dia menghitung kendaraan yang kita salib terus yang berpapasan itu dilakukan. Kalau itu nggak, ini cuma waktu sama kendaraan. Ya memang benar. Tapi perbedaannya kira-kira secara prinsip ya. Kalau memang semua ada, kalau tadi ada menyiap, ada yang berpapasan kalau yang moving. Prinsipnya sebenarnya kalau floating itu biasanya kita kerjakan di jalan searah. Kalau moving car itu yang jalan tanpa ada median. Ya, jadi yang berpapasan juga kita hitung dan sebagainya. Jadi kalau ada jalan median itu kita pakainya floating, meskipun dua arah tapi ada mediannya, karena dia tidak terganggu, ya. Jadi floating mengalir gitu. Jadi nggak ada yang berpapasan, kita nggak bisa hitung. Nah itu biasanya juga terkait dengan kapasitas jalannya kan juga berbeda, ya. Kalau dua arah itu kita pakainya langsung kita jumlahkan dua lajurnya itu untuk kapasitas dasarnya. Tetapi kalau yang searah dia masing-masing lajur punya faktor pengalinya. Ya, ini terlalu teknis ya, tapi perlu kita sampaikan. Ini bisa juga kita ada metodenya. Panjang dengan kecepatan rata-rata. Jadi sama moving dan floating kecepatan rata-rata. Nah ini yang moving dia jalan yang memiliki dua arah, ya. Dua arah. Jadi dua arah. Kalau yang searah, itu tadi kalau ada median dia dianggap searah. Waktu perjalanan lalu ada berlawanan, namanya di sini yang moving car. Kemudian ada metode, bisa kita hitung di sini juga ada jumlah kendaraan yang kita hitung minimal 6 kali kita bolak-balik. Cuman yang memang metode ini agak sulit ketika jam puncak atau jam yang kita survei itu sesuai sama karakternya. Karena kan di kota-kota itu kita mau balik 6 kali aja itu tidak bisa 1 jam kadang. Karena ada hambatan dan sebagainya, bisa juga ya melampaui 1 jam. Padahal kita pengen dapat objek itu 1 jam itu volumenya berapa. Ketika dia sudah bergulir ke waktu lain, sebenarnya sudah agak berbeda. Salah satu kelemahannya seperti itu. Ya, padahal pada saat kita analisis itu biasanya contohnya adalah per jam untuk analisis kapasitas, volume berkapasitas. Ini ada contohnya untuk formulirnya. Kemudian survei parkir, ya. Sebenarnya parkir itu juga kita bisa dapat dari pengembang. Dia menyediakan parkirnya berapa. Misalnya mall 500 mobil, 2000 motor misalnya. Dia masuk kategori mana? Di sini. Apakah pasar swalayan ya? Kalau nggak ada kita pendekatannya mungkin pasar swalayan kalau nggak ada di sini. Ini sebenarnya ada juga di Kementerian Perhubungan ya. Kalau Kementerian Perhubungan ada yang pendekatan kebutuhan ini pakai respon skala, ada yang sifatnya juga yang rigid sudah. Jadi di sini nanti kita bandingkan dia menyediakan 400. Kalau katakanlah 50.000 meter persegi dibagi 100 meter persegi, kira-kira berapa per meter per 100 meternya? Tinggal ngali saja apakah itu sesuai atau tidak. Ya. Jadi misalnya itu pendekatannya dia kurang, dia tidak harus menambah parkir, ya. Karena biasanya menambah parkir itu bagi pengembang tidak menarik, ya. Karena apa? Mengelola parkir itu pendapatannya uang recehan. Memang kadang ada progresi parking ya, ada parkir progresi. Tapi dengan dia menyediakan gedung yang mahal, dia dapat sedikit, itu sebenarnya kerugian. Lebih baik dia bisa jual ke tenan-tenan, apalagi tenan-tenan yang skala besar ya, yang sudah internasional, itu juga lebih berbeda. Makanya salah satu upaya kita bisa memberikan satu solusi, ya. Apakah seandainya di situ ada halte angkutan umum,
ya, udah ada trayeknya, itu juga bisa kita sediakan mereka alternatif solusi. Misalnya kalau di situ belum ada halte, bisa nggak mereka membangunkan halte? Kalau sudah ada halte, bisa nggak dia meningkatkan kapasitas dan representatif dari halte tersebut? Kan ada halte yang cuma sekedarnya, nanti bisa halte yang lebih bagus, yang sesuai dengan konsep desain mallnya itu, tidak terlalu mengganggu visualnya ya. Itu nanti bisa kita konversi. Misalnya nanti kita hitung angkutan umumnya lewat sana frekuensinya 1 jam berapa ya. Misalnya kalau kayak Trans Jogja itu kan kapasitasnya sampai berdiri kira-kira 30-40, anggaplah 30 lah sama berdiri 30. Dia nanti yang pengguna memang pakai asumsi ya, pengguna angkutan umum itu 30% misalnya dari yang orang masuk mall. Jika nanti kita konversi harusnya 500, mungkin kita bisa sekian 30% bisa masuk pakai kendaraan umum, itu bisa kita reduksi parkirnya itu 30% kali 5, berarti 150. Mungkin bisa ditekan jadi 150 ya untuk SRP-nya. Yang lainnya pakai, tapi dengan syarat mereka harus mengembangkan halte yang ada di depannya ya, mereka mungkin akan sangat senang membagi halte daripada dia akan menambah ruang parkir misalnya. Karena kan lahan di perkotaan itu kan juga mahal ya, per meter perseginya juga jelas, apalagi apa dia harus bangun ya. Memang parkir itu adalah fungsi layanan ya. Tapi bagi pengembang itu sesuatu tidak populer gitu ya, untuk memberikan parkir yang seperti-sepertinya. Dan itu sebenarnya juga gangguan juga ketika parkirnya besar, bangkitan tarikannya juga akan semakin nambah. Makanya tadi di awal saya sampaikan, kalau di pusat kota yang sudah sangat padat, boleh kita mau melakukan seberapapun kegiatan di situ, asal parkirnya 0. Nah, cuman ini kan belum pernah ada yang atau aturan di masing-masing pemerintah berani menerapkan konsep zero parking. Kemarin kalau DKI itu baru integrasi parking ya. Jadi dia memberikan informasi integrasi, dia sudah bisa mendeteksi mana-mana kalau orang yang mau parkir, entah itu udah penuh dan sebagainya, yang mana yang on-street, mana yang off-street. Jadi dia bisa mengendalikan. Kalau zero parking berarti harus apa misalnya? Harus ada alternatif. Nah, ini katanya dengan parkir. Jadi zero parkir juga ada di jalan, nanti kita bisa patroli, kita hitung untuk melihat berapa lama dia parkir, kemudian jam punyanya berapa. Nanti terkait dengan kapasitas parkir dinamis ya. Itu ketika yang keluar masuk. Kalau yang sediakan tadi 500 itu kapasitas parkir yang statis ya. Biasanya pergerakan di kegiatan, pusat kegiatan itu tidak statis tapi dinamis ya. Nah, ini ada contoh-contoh kita survei parkir di gerbang ya. Kita catat pakai plat nomor, nanti keluarnya jam berapa. Ini bisa juga nanti sebagai bangkitan tarikan ketika dia lamanya parkirnya berapa. Nanti ada namanya analisis black, itu dia pakainya durasi parkir. Semakin cepat keluar parkir dari dia tempat parkir, bangkitannya semakin besar. Ada yang mau tanya? Ya silakan. Mungkin Pak terkait parkir Pak. Ya. Untuk penetapan berarti kan kalau sesuai dengan SK juga kan ada komisi parkir. Ya, ada 0,2, ya. 3,5. Untuk penetapan koefisien parkir itu sebenarnya oleh siapa Pak? Apakah kita sebagai Pemda misalnya kayak misalnya Pak hotel di Jogja dengan hotel di Tarakan misalnya, kan itu berbeda
Ya beda, Hukumnya, Pak. betul. Jogja, Karakternya Jakarta. beda. Betul. Nah itu apakah Untuk penentuan koefisien parkir itu merupakan wewenang kita sebagai pemerintahan. Saya sebagai Pemprov Kaltara kita menerapkan untuk hotel cukup 0,4 karena biasanya orang ke Tarakan cuma datang pesawat bisnis, naik taksi habis itu pergi, Pak. Kecuali kalau Jogja kan orang dari luar kota masuk bawa mobil sendiri seperti itu. Apakah itu apakah dari konsultan atau penyusun itu boleh memberikan justifikasi sendiri? Misalnya di Tarakan 0,2 juga nggak masalah lah, karena seperti ini asal diterima justifikasinya dari penyusun itu. Terima kasih itu aja. Iya. Ya, pertanyaan menarik ya. Pertama adalah kita ada satu dasar ya. Selama ini memang yang kita pakai adalah SK Dirjen itu untuk parkir. Itu yang dipakai secara nasional. Seharusnya masing-masing wilayah itu punya karakter dari parkir sendiri-sendiri ya. Baik dari koefisiennya, koefisien parkir maupun mungkin durasinya dan sebagainya. Kalau dari penyusun kita sebenarnya agak lemah karena kan lebih banyak lebih ke subjektivitas pada pengembang lebih condongnya, gitu. Sebelum harusnya kalau kita mau indeks parkir sendiri dari pemerintah menyusun kajian. Nah, itu menyusun kajian nanti bisa dipedomani oleh semuanya. Misalnya kantor pemerintahan di Kaltara ini berapa, gitu. Untuk yang pegawainya, kemudian untuk tamunya, ya. Beda sama layanan publik itu agak berbeda, gitu. Karena pelayanan publik misalnya kayak Samsat yang nangani sering banyak tamu itu mesti akan berbeda. Daya tampungnya, luasannya, juga durasi dia pada saat ngurus pelayanan itu juga harusnya punya perbedaan-perbedaan. Nah, itu lebih baik nanti si penyusun dia mengacu atau pengembang mengacu kepada indeks parkir yang dibuat oleh pemerintah. Nah, salah satu dasar adalah dari kementerian, tapi tidak menutup kemungkinan lebih baik sebenarnya dari pemerintah daerah itu punya indeks parkir sendiri. Karena memang saya setuju sangat berbeda. Karena ke Jogja, Kaltara sama mungkin Aceh ya, ada di mana Sulawesi itu juga agak berbeda. Ya, itu sebenarnya didorong. Kalau di dalam trip skala nasional itu sebenarnya kalau kita lihat harusnya ada aturan lanjutan dari PM ini yang belum dibuat. Tapi kalau trip ini bisa muncul di masing wilayah itu lebih baik bagi rujukan. Saya kemarin dapat referensi dari kajian, saya nggak tahu yang buat kajian ini atau dari pemerintah Kabupaten Tegal. Dia sudah punya tip rate, tapi tip rate itu ada mall X gitu. Nah, yang ini buat tip rate ini penyusun atau pemerintah daerah. Nah, kalau itu inputnya dari penyusun boleh, tapi tidak hanya dari satu kegiatan, misalnya dari mall X, mall A, B, dan C. Nanti dibuat semacam kalau dia tidak punya studi itu jadi bahan masukan kajian. Oh, ternyata tip rate untuk mall di Kabupaten X dia tadi dapat input dari situ, tidak harus buat kajian. Tapi kalau pada saat penyusunan itu tidak bisa menjadikan satu ketetapan. Ya, seperti itu. Harusnya dari pemerintah membuat kajian atau studi, membuat tadi mana yang indeks parkir, mana untuk trip rate dan sebagainya. Karena masing-masing wilayah punya karakteristik. Sebenarnya masing-masing kegiatan di objek-objek ruas itu juga berbeda. Ya. Sama-sama hotel di Malioboro, hotel di ini, ya ini ya termasuk ini, hotel di tempat pariwisata di pantai-pantai itu mungkin trip-nya juga berbeda. Ya harusnya seperti itu membuat apa itu kan menjadi sulit gitu. Karena studinya harus komprehensif. Ya makanya dibuat generalisir seperti apa. Atau ada pengelompokan nanti tempat wisata, trip hotel sekian, tempat CBD, tempat non CBD sekian. Jadi ada 3 saja. Ketika dia menyinggung
objek-objek itu kreditnya mungkin agak berbeda, termasuk indeks parkir. Tapi ya ada indeks parkir satu kabupaten saja sudah bagus itu, gitu. Ya mungkin saya menjawabnya bisa seperti itu ya. Ada yang lagi? Ya, silakan. Dari mana? Aceh, Pak. Aceh, oh ya Aceh. Izin Pak, mengundurkan diri, nama Ismail, izin bertanya Pak. Di daerah kami di Aceh terkait confession parkir ini mengambil nilai tengah Pak, median lah kalau kita bilang. Tapi memang dasarnya tidak ada atau tidak ada kajian. Justifikasinya hanya kalau kami mengambil nilai maksimal, anggap kita mall 3,5 sampai 7,5. Kalau kita mengambil nilai maksimal tentunya itu kan memberatkan pengembang. Ya, betul. Yang ada investor lari. Tapi kalau kita pakai nilai minimal, yang kami takutkan adalah kekurangan parkir membludak ke jalan, akhirnya parkir di balik Kita yang jalan. susah ya. Ya, kita yang susah lah di dinas. Akhirnya kami ngambil kebijakan nilai tengah lah. Ya. Maksudnya biar tidak ada kekurangan parkir di pembangunan tersebut. Nah, tapi beberapa di daerah rata-rata itu adalah ini parkir yang diberatkan oleh daerah. Karena yang menyebabkan macet atau yang dipandang masyarakat itu apabila sudah parkirnya itu ke badan jalan. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, itu juga misalkan studi kasus kayak yang gambar tadi Pak, ada mall, hotel di jalan arteri, mall tersebut sudah pakai nilai minimal 3,5, ternyata masih kurang parkir 100 Rp lah saya kira. Keseringan pengembang dan konsultan itu hanya membuat surat perjanjian kerjasama dengan beberapa gedung di sebelah, yang isinya hanya antisipasi apabila kelebihan parkir dia bisa menumpang parkir, tapi tidak ada solusi ataupun solusi ataupun yang dibuat pengembang itu untuk kebutuhan 100 Rp ini kurang, padahal itu sudah pakai nilai minimal 3,5 Pak. Mungkin ada pengalaman Bapak terkait kasus-kasus seperti ini yang bisa di-sharing ke kami Pak. Rata-rata di daerah pasti parkir aja yang dititik beratkan. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Tadi kami baru bincang-bincang dari Pak Firdaus dari DKI. Ketika ada kegiatan ekonomi, skala ekonomi ya, yang besar, itu muncul parkir liar ya, dalam tanda petik parkir liar. Karena parkir di dalam sudah meluap ya, meluap sehingga dia badan jalan sehingga timbul parkir liar. Sebenarnya tadi sudah benar ada solusi ya, kesepakatan itu dari pengembang untuk dia kerjasama dengan sekitarnya. Ya, artinya, makanya saya sampaikan bahwa andalan itu sebenarnya tidak kaku, ya, tidak rigid gitu, tapi kita bisa mengakomodir keinginan masyarakat, termasuk ya beberapa ada yang di Amplas ini masyarakat juga membuat parkir sendiri di lahannya, mengakomodir luapan tadi. Itu kita apresiasi. Sepanjang dia memang benar di ruangnya dia, tidak di ruang jalan gitu. Kemudian kalau memang ada perjanjian itu memang kita harus benar-benar tuh dilampirkan dan kita awasi. Kita awasi, tidak kita biarkan. Terus kita monitor pada saat pemantauan dan evaluasi. Mereka sudah membuat perjanjian di dalam pada saat penyusunan. Tinggal implementasi atau tidak, hanya itu harus sekedar ya tidak. Karena harapan kita kalau jadi parkir yang pertama adalah kalau di dalam masih memungkinkan, karena kadang orang itu malas masuk ya parkir, terutama sepeda motor itu ya. Jadi di luar itu ada yang nyetop yang sudah diparkir sama jubir liar itu ya. Jadi itu yang menjadi masalah, sehingga satu ketika ada seperti itu mungkin perlu mereka diadop menjadi parkir resmi di dalam kawasan kalau memungkinkan, kalau parkir liar. Kalau ruangnya masih tadi, kalau dia tidak masih berarti dia perlu kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk dia menyediakan lahannya. Ya, harusnya kan tanggung jawabnya dia harus membangun parkirnya, membangun parkir. Dan nanti kalau sebenarnya itu sudah jalan, itu kita pantau, kita hilangkan parkir itu. Jadi supaya kita dorong mereka tetap masuk
ke lahan yang sesuai dengan kesepakatan. Ya, artinya kalau sudah seperti itu harusnya ada upaya penertiban. Tidak kita biarkan. Ya, jadi kan dampak itu tidak hanya gangguan kelancaran, tapi dampak itu juga perlu ada penertiban juga. Ya, penertiban nanti muncul di situ bahwa dia nggak boleh steril, ya parkir. Jadi upaya penertiban. Berarti munculnya di mana nanti? Di pemantauan, evaluasi. Kemudian alternatif lain, kalau memang di situ ada angkutan umum, nanti mereka kita dorong untuk meningkatkan layanan itu. Tapi tetap depan itu tidak boleh ada parkir. Dan jangan terus sudah ada semacam konversi ke angkutan umum, tapi di situ juga orang parkir seenaknya. Jadi fungsi penertiban itu menjadi penting. Ya. Jadi itu ya salah satu solusinya. Contoh ada di arah naik ke Gunung Hill itu ada namanya Hill. Jadi ada objek wisata. Dulu juga sama, ketika dia menyampaikan kita prediksi dia meludak, dia juga sudah membuat kerjasama dengan warga. Nah, ketika itu promosinya bagus, dia di medsos banyak orang datang, ternyata memang parkirnya melampaui dari yang disediakan oleh kawasannya mereka. Mereka menggunakan lahan-lahan di seberangnya dan sebagainya. Sehingga itu yang kita monitor, yang kita lakukan penertiban atau pemantauan. Jadi kalaupun ada perjanjian itu tetap disampaikan, tapi ada upaya nanti kita pengawasannya, tidak hanya sekedar formalitas, tapi benar nggak dilakukan. Itu sebenarnya yang beratnya di situ. Ya. Semua perjanjian-perjanjian yang mereka buat itu harus dilakukan, tidak hanya sekedar formalitas di dalam dokumen. Ya. Memang seninya di situ ya. Seperti itu. Jadi kasus-kasus yang dia mereka sudah berat harus mereka lakukan, dan harus yang sesuai dengan perjanjian itu steril dari parkir, harus tetap itu ya harus kita tidak boleh parkir. Ini seperti itu yang di sini ya. Ya, saya lanjut ya. Silakan Pak. Terkait parkiran juga Pak. Misalnya salah satu pusat perbelanjaan ini ketika dibangun ya memenuhi semua. Kemudian perkembangan 5 tahun atau berikutnya menjadi overload. Tetapi ke sana sekelilingnya juga yang biasa dijadikan tempat parkir itu sudah dibangun gedung-gedung. Alhasil gedung ini untuk parkiran itu menjadi pusat kemacetan kota. Bagaimana sanksi hukumnya atau kebijakan apa yang diambil, karena dia mau diminta dipaksa pun untuk membeli gedung beserta kiri kanannya untuk ada pengembangan parkir itu dia tidak akan bisa, karena ke depan jalan arteri sebelah kanannya sudah jalan kota, sebelah kirinya gedung-gedung rumah, gedung-gedung pemerintahan, bank dan yang lainnya. Terus seperti apa disikapi? Karena kalau parkiran memang dia sudah overload, sudah tidak bisa sama sekali, dan itu setiap malam Sabtu dan malam Minggu itu menjadi pusat kemacetan, apalagi menjelang hari besar hari Lebaran. Terima kasih Pak. Ya. Kalau kasus seperti itu sebenarnya kita pakai upaya terakhir. Jadi upaya terakhir adalah penertiban penegakan hukum ya. Karena sedang kita sampaikan bahwa mereka itu sebenarnya pada saat menyusun berapa sih hubungan parkir terhadap orang yang datang. Ya, misalnya gini gampangannya, parkir yang disediakan itu kan fungsi layanan, ya. Dia akan menarik pengunjung itu minimal berapa persen. Misalnya supaya dia tetap sustainable, keberlanjutan dia usaha. Saya pengennya datang 60% orang yang datang berkunjung ke mall saya dari luasan lantainya. Ini hitung-hitungan sederhananya seperti itu. 60% itu dicukupi oleh parkir yang mereka sediakan. Ketika parkir yang mereka sediakan tidak memenuhi 60%, artinya dia menyediakan 30%. Ketika yang datang orang adalah 60%, 30% kan parkir di luar. Itu masalah.
Nah disitulah sebenarnya kita pada saat menyusun itu, kan itu ada kita pakai tadi ada skala itu. Nah di situ itu kan kesepakatan 3 titik tengah antara 0,2 sampai 1 kita ambil 0,5. Kalau markasnya itu oke 0,5 luasan lantainya, berarti kan dari 10.000 ya nanti parkirnya 5.000 untuk parkir. Kalau sudah terpenuhi, ya mereka kan juga harus sepakat bahwa artinya mereka juga sudah berhitung ketika parkirnya 50%, mereka juga sudah dapat untung ketika orang yang datang parkirnya penuh. Jangan sampai sebenarnya dasarnya mereka menentukan parkir adalah berapa ya, kalau 50% mungkin motor 2 ya, motor 2 ada 500 untuk sepeda motor, ini ada 1.000 orang lah ya. 1.000 orang itu kan dia datang dan beli semua itu kan ini keberlanjutan ekonomi ya. Ketika mereka kurang dari situ, itu kan otomatis dia biasanya kalau pemakarsa itu kan investasinya kan menjadikan tempat saja, dia akan kembali ngitung kosnya itu BEP atau tidak itu kan panjang. Kalau dia dengan orang datang 1.000, ya mungkin 10 tahun balik modal lah gitu ya. Tapi karena yang datang cuma 500 orang, berarti kan dia 2 kali lipatnya. Nah, pengetahuan itu kita diskusikan, meskipun ini tidak ada ranahnya Anda lali itu kan. Bapak itu kalau parkirnya besar, sebenarnya konsep untuk orang datang itu lebih banyak. Tapi ketika yang datang sedikit, berarti tidak menarik. Contohnya, jadi harusnya 60% datang pakai parkir, dia karena parkirnya 30%, dia 30% parkir di jalan, sehingga nggak bisa jalan. Ketika kita melakukan penertiban, yang rugi siapa? Ya pemilik mall kan? Karena di sana orang jadi nggak menarik. Nah itu ya adalah upaya menurut kami adalah upaya bagaimana kita dengan jajaran membersihkan tempat itu. Memang tidak mudah, gitu Pak. Ya, ada gangguan kan kita dasarnya satu aturan. Di situ nggak ada rambu parkir. Kalau kecuali kalau di kota itu sudah ada, memang ruas jalan itu boleh parkir. Nah ini yang agak susah. Kenapa kok di situ sudah tahu nanti bakal kedepannya terjadi kemacetan, tapi kok ada boleh parkir di situ? Ya, karena merubah adanya parkir menjadi tidak ada parkir itu kan tidak mudah. Satu, konflik dengan cukai. Kedua, mungkin pengembang waktu itu juga berpikir di depan kan juga ada fasilitas publik yang boleh parkir. Ya. Nah, ini memang kalau ada sudah terlanjur seperti itu, berarti tinggal konsepnya adalah kita mau melakukan itu steril parkir atau kita masih membuat situ boleh parkir tapi dengan apakah kalau motor itu hanya untuk motor atau boleh untuk mobil juga atau kanan kiri kan gitu, atau gini, kalau jalan itu punya alternatif itu kita bisa buat arus arah. Solusinya manajemen rekayasanya, misalnya lebar jalan adalah idealnya kan 7 meter, dengan parkir kanan kiri motor saja itu terkurangi sekitar 1, 2, berarti 5 itu kalau ada arus 2 itu kan benar-benar sudah benar-benar antri Pak ya. Nah nanti bisa membuat konsep karena di situ CBD dibuat arus arah, tapi konsep parkirnya hanya satu sisi. Itu kebijakan Pak ya bicaranya. Maksudnya Pak, apa kebijakan hukum yang bisa dilakukan kepada pihak ini? Kalau bicara mengenai manajemen rekayasa lagi, berarti sampai kapan pun tidak akan selesai masalah itu. Kemudian kalau kemudian kita mau membersihkan lahan parkir, kita akan berbenturan pada permasalahan sosial ekonomi masyarakat. Maksudnya apakah tidak muncul yang bisa dilakukan kepada pemilik gedung ini? Karena secara aturan memang sudah tidak layak lagi, misalnya itu mau dijadikan tempat parkir dan lain-lain. Apakah ada misalnya sanksi hukum yang bisa ditegakkan kepada pemilik gedung itu?
Kalau bisa kasus seperti yang kemarin. Kalau ngadepi saya belum pernah, ya. Cuman kalau kasus seperti itu kita lihat lagi dokumennya. Kalau pengembang sudah menyediakan sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati, harganya misalnya 500 untuk mobil, ya. Jadi dia tidak melanggar, kita agak sulit. Ketika itu euforianya ke depan berkembang, karena itu menarik, timbul bangkitan-bangkitan parkir di sekitarnya, berarti kesalahannya bukan pada pengembang. Kita juga lemah. Ya, jadi kita lihat kecuali kalau dia memang belum memenuhi dari apa yang disepakati. Tidak bisa, Pak. Ya, kita bisa nanti dapat ini peraturan gitu, dari misalnya entah ada surat dan sebagainya, atau kita benar, dia kan juga bisa apa yang saya langgar. Kayak itu kan di luar kemampuan dari pengembang. Tinggal pemerintahnya boleh nggak itu untuk parkir. Kalau pemerintahnya boleh untuk parkir, berarti manajemen rekayasa. Makanya pada saat nanti 5 tahun ke depan sudah lewat, itu menjadi berkembang kawasan itu kan juga tetap menjadi pantauan dan evaluasi. Tapi kesalahan ini, kalau itu kesalahan masih di pihak pengembang, kita bisa minta pertanggungjawaban. Ketika mereka sudah memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kaidah-kaidah tadi yang sudah dituangkan di dalam dokumen, kita tidak bisa melakukan langkah hukum. Tinggal kita hanya membuat manajemen rekayasa nanti. Kembali lagi kalau itu ada tadi terjadi permasalahan, kita buka lagi lembaran dokumen yang dulu pernah dibuat. Ya, mereka melanggar atau tidak? Kalau tidak melanggar, ya berarti tidak bisa mereka kena. Entah itu mau dihentikan kegiatannya dan sebagainya, gitu. Atau suruh nambah parkir tidak bisa. Kecuali dia mengembangkan maksud tadi 30%, ada pengembangan baru semacam adendum di situ, atau wajib andalelin lagi, itu semacam adendum lah gitu ya. Memang di Amerika ada. Nah, tapi sepanjang itu dia tidak berubah, baik itu besarannya dan sebagainya, itu nggak ada masalah. Ya. Mau tenannya ganti tadinya kafe menjadi kuliner, nggak ada masalah kan, tetap dia, kecuali kalau dia berubah tadinya swalayan, ada sebagian untuk rumah sakit. Rumah sakit itu kan besarnya berbeda. Apalagi kalau orang di sini ya, yang sakit selama COVID belum COVID, yang datang itu Pak Lurah, yang besok itu bisa satu kelurahan kan itu, parkirnya nggak jelas, nggak muat kan itu. Nah, hal-hal seperti ini. Jadi ketika dia tidak ada perbaikan, pengembangan atau berubah peruntukan, nggak wajib. Gitu. Nanti malah keliru. Itu Pak ya. Oke, saya lanjut ya. Ya, ini pejalan kaki kita lihat ada hitungannya, ada menyeberang, ada menyusuri. Yang nanti tinggal penyesuaian saja. Jadi menarik kemarin Pak Gubernur Pak Anies, saya lihat di YouTube-nya bahwa sekarang mindset-nya di KAI adalah membuat car oriented menjadi pedestrian oriented atau public transport oriented. Yang dibesarkan apa? Pedestrian ini. Justru kami juga mencontoh seperti ini, contoh Malioboro. Kami akan membuat konsep itu adalah pedestrian kawasan pedestrian. Mendorong itu apa nantinya? Semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi, entah itu hotel, mall, itu dia harus menuju ke sana. Ya, kawasan itu mau nggak dia parkirnya mau? Ya, orang datang ke sana ya, kalau dari nginep hotel dia naik kereta api, atau dia dari pesawat nanti bisa naik kereta api yang dari bandara, dia nginep di sana tinggal jalan kaki. Itu yang mencoba kita merubah tempat-tempatnya sudah kredit, ya. Malioboro kan juga sudah kredit, termasuk nanti yang boleh masuk hanya Trans Jogja sama kendaraan tidak bermotor. Ya. Jadi ada proses-proses ke sana yang perlu kita dorong. Ya. Nanti kita hitung berapa bangkitan untuk pejalan kaki.
Mohon izin Pak, Ya, silakan. boleh disoma dulu Pak? Oh ya. Sampai jam berapa? Jam 1. Sampai jam 1. Jam 1 ya, oke. Jadi saya sedikit tadi, kalau yang lainnya sudah ini survei asal tujuan ya, jadi agak berat, mungkin kita lewati ya. Ya, pas ya. Nah, kalau ini satu seminggu belum selesai kalau survei uji. Tapi hanya saya sampaikan di sini untuk informasi tambahan. Begitu Bapak, kita di Soma nanti beri lagi jam 1 ya, lebih nggak apa-apa gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.